Had a feeling we had something. Could have seen it in your Hai, eyes. halo kesayangan, apa kabar Look, it's kamu? looking back. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang ending kamu dan dia, menikah, menggantung, ataukah putus, pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini lalu pilihlah gambar yang terbersih pertama kali di hati kamu. Oke, kesayangan, enjoy. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Pon. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang bagaimana kelanjutan hubungan antara kamu dan dia. Dan ini adalah short reading ya, artinya hanya pendek saja. Well, sekalipun ini sifatnya pilih kartu, namun tetaplah ini general reading karena sebetulnya ada banyak sekali kemungkinan, tapi kita hanya mempersempitnya menjadi 3 kemungkinan. Jadi tidak mungkin semuanya terwakili ya sayangku. Oke. Sebelum mulai, Bunda mau berdoa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami persoalan, kiranya diberikan kedamaian, ketenangan batin, dan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku. Oke. Buat kamu yang memilih file nomor 1 atau gambar nomor 1. File nomor 1 atau gambar nomor 1, kita akan lihat bagaimana kelanjutan hubungan kamu dan dia. Oke. Digeser ya. Geser sedikit. Oke. Oke, buat kamu memilih file nomor 1 di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Well ya, ada 9 zodiak di sini ya. Ada energi 9 zodiak. Four of Pentacles, the Tower reverse, Queen of Wands reverse, the Fool, dan nggak kelihatan. Seven of Pentacles, 7. Oke. Iya, ini soalnya gelap banget. Well, oke. Buat kamu milih file number 1 atau gambar nomor 1. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, artinya dia tuh nggak belak-belakan ya sama kamu. Nggak belak-belakan sama kamu. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu itu untuk keuntungan dia sendiri. Artinya ada ketidaktulusan di dalam hubungan kalian ya. Ada ketidaktulusan, entah itu apa. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan dan itu adalah untuk kepentingan dia sendiri. Ada kecemburuan di sini. Jadi hubungan kalian itu diwarnai dengan kecemburuan. Ya. Dan di sini ada keangkuhan, ada kesombongan, ada keangkuhan, entah siapa. Jadi gengsi gitu ya. Misalnya kayak mau ngalah itu gengsi banget. Nggak mau ngalah ya. Entah ini bisa di kamu, bisa di dianya. Karena kan ini vice versa. Bahkan ini untuk beberapa bahkan sampai melibatkan keuangan. Melibatkan keuangan artinya mungkin kamu minjemin dia uang atau mungkin bahkan dia yang minjemin kamu uang atau ngasih uang. Ada keterlibatan finansial dalam hubungan kalian ya. And he want to start something new with you sebenarnya ya, karena ini saya lihat ini sebuah hubungan yang bergejolak sebetulnya. Bergejolak kenapa? Karena dan nggak saling percaya ya, karena ada sesuatu yang dia sembunyikan atau kamu sembunyikan ya. Kecemburuan,
Terus kemudian ada keangkuhan. Ini banyak banget diwarnai dengan konflik-konflik atau pertengkaran-pertengkaran ya. Dan dia lelah atau kamu lelah. Ini bisa jadi salah satu sih. Mungkin kamunya tuh merasa lelah kayak mulai lagi yuk gitu loh. Mulai mulai yang baru deh, jangan kayak gini gitu loh. Mulai lagi yang baru dari awal, enggak kayak gini. Capek banget gitu loh ya. Rasanya melelahkan sekali hubungan yang penuh konflik seperti ini dan kita akan lihat bagaimana perasaan dia kepada kamu. Bentar. Sabar, sabar, sabar. Perasaan dia kepada kamu. Oke. Perasaan dia kepada kamu. Sekalipun banyak konflik, nggak tahu ini kamu atau dia, itu nggak bisa keluar gitu loh. Nggak bisa mengakhiri hubungan ini. Kayak nggak bisa menghindar. Ya udah ketrap di dalamnya gitu ya. Padahal melelahkan gitu, mungkin banyak berantem, banyak konflik, tapi nggak bisa keluar. I can escape, aku tuh nggak bisa kabur gitu, nggak bisa lari dari hubungan ini. Ada sesuatu yang mengikat. Dan sebenarnya udah capek ya. Saya bisa melihat ini ada energi yang begitu capek, melelahkan. Kalau misalnya salah satu ngomong itu ujung-ujungnya berantem, bertengkar, ujung-ujungnya ribut ya. Jadi ya kayaknya lebih baik diem gitu daripada ngomong ujung-ujung malah akhirnya berantem. Tapi masih ada cinta di sini ya, sekalipun banyak berantem, banyak ini, nggak bisa lepas satu sama lain. Masih ada cinta di sini ya. Masih ada cinta, kamu itu masih milikku, aku tuh masih milikmu ya. Masih ada rasa sayang, masih ada cinta ya. Nah, cintanya mendalam. Bukan hanya sekedar cinta yang ecek-ecek ya. Nggak kaleng-kaleng cintanya. Cintanya itu mendalam ya. Even mungkin kalau ginjalnya pun mungkin kamu kasih gitu sama dia. Jadi ini bener-bener cinta yang so deep ya. So so touching gitu loh. Cinta yang ibaratnya kayak kalau misalnya dia hilang, kamu tuh udah kayak nggak utuh lagi gitu loh. Ada cinta yang seperti ini gitu ya. Hmm. Sekalipun demikian sebetulnya ada rasa ingin ingin mengakhiri ya. Ingin mengakhiri karena lelah. Ingin mengakhiri lelah tapi jadi campur aduk ya. Ingin memulai lagi dengan situasi yang berbeda tapi ya nggak bisa. Orang orang apa ya, udah terlanjur terlalu banyak konflik, udah terlanjur banyak luka di situ ya. Dan cintanya itu mendalam. Cinta mendalam tapi tidak bisa lepas ya. Ingin pergi, inginnya sekaligus bercabang, pengen pergi dari hubungan ini tapi nggak bisa. Pengen memulai lagi gitu seperti dulu tapi juga nggak bisa gitu. Jadi ini benar-benar satu hubungan yang serba salah buat kamu yang memilih file number one atau file nomor satu. Kita akan lihat endingnya akan seperti apa. Apakah lanjut menikah atau ya begini-begini terus gitu loh. Maksudnya begini-begini terus ya tanpa satu kejelasan, nggak ada komitmen apa-apa, tapi awet gitu ya. Kita akan lihat. Oke, bagaimana ke depan untuk hubungan ini. Hmm. Em, karena rasa cemburu yang besar ya, kalian itu masih saling stalking. Atau mungkin salah satu masih stalking. Stalking masih ngelihat perkembangannya, dilihat ya, mungkin ngelihat ngintip melalui medsosnya. Pengen tahu, pengen cari tahu, dia tuh sebetulnya lagi ngapain sih di dalam hatinya tuh apa. Jadi penuh dengan kecurigaan sebenarnya ya. Penuh dengan kecurigaan. Iya, sebetulnya kalian masih saling cinta, masih saling sayang. Iya. Hanya saja hubungan ini nggak imbang karena salah satu dimanfaatkan, entah kamunya, entah dianya. Ini satu pihak dimanfaatin ya, ada manipulasi, ini kentara banget. Tadi kan ada melibatkan uang ya, ada melibatkan uang. Mungkin kamu memberi dia uang atau dia memberi kamu uang. Artinya salah satu ini
dimanipulasi, dimanfaatin ya, tapi ya nggak bisa lepas gitu loh. Em, Kalau misalnya sehari atau lama gitu nggak telepon atau nggak WhatsAppan, nggak saling berkabar itu ada rasa aduh ini dong kok dia nggak ngabarin, ada rasa gelisah yang begitu panik ya, ada rasa gelisah banget gitu di sini ya, ada ketergantungan. Tapi what, sekalipun seperti ini, di depan ini kalian akan menuju satu jenjang yang serius ya. Satu jenjang yang serius karena di sini ada engagement ring, ada pertunangan. Ya, ada pertunangan. Entah menikah atau enggak, we never know, kita nggak tahu, tapi hubungan ini akan dibawa ke satu komitmen yang lebih serius, yaitu pertunangan. Pertunangan ya akan ini ya, akan membawa diri satu sama lain ke dalam sebuah komitmen ya. Yuk gitu kita menata masa depan sama-sama. Sekalipun menyakitkan, tapi at least hubungan ini berjalan ya, berjalan sekalipun ini saya lihat memang penuh luka ya, penuh luka. Tapi hubungan ini berjalan menuju satu komitmen yang lebih satu tingkat lebih tinggi gitu ya. Ini ada pertunangan ya. Jadi akan dibawa ke pertunangan. Either nanti menikah atau tidak, we never know. Kita nggak tahu ya karena kartunya hanya membaca sebatas ini, pertunangan. So, ini akan membawa ke satu jenjang yang lebih serius. Oke, well buat kamu yang memilih file number one, congratulations ya. Oke. Buat yang mau melakukan personal reading, you can check. Kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya sayang. Oke. Saya akan beralih ke file nomor 2 buat kamu yang memilih file number 2. File number 2, file nomor 2. Buat kamu yang memilih file nomor 2. Oke. File nomor 2. Mhm, mhm. Oke. Oke. Buat kamu yang memilih file nomor 2 atau gambar nomor 2 ada Page of Pentacles, The Hierophant, Three of Pentacles, Reverse Strength, dan juga Ten of Pentacles ya. Oke. Mhm. Oke. Oke. Eh, ini dia pinter ya. Dia pinter dan ada modus-modusnya dikit. Modus-modusnya dikit itu ada dalam beberapa hal dia memanfaatkan peluang-peluang yang bisa diambil dari kamu. Ya, jadi ya entah apa gitu. Ada peluang-peluang yang diambil dari kamu itu dia ambil. Misalnya bisa dapat something dari kamu ya, dia akan mengambilnya gitu loh. Pinter sih. Dan yang jelas ini salah satu mengarahkan yang lain. Jadi sepertinya ada salah satu yang dia mengarahkan gitu loh, yang take lead, yang menjadi leadernya gitu ya. Entah kamu entah dianya. Ada satu yang lebih dominan di sini ya. Ada perasaan tidak dihargai. Ya, ada perasaan tidak dihargai. Namun sepertinya kamu atau dia adalah seseorang yang tough, seseorang yang tangguh ya. Di sini ada lion, ya, ada strength. Jadi ini
tangguh gitu, ada sesuatu yang tangguh gitulah. Terus and then di sini juga ada sepertinya ada sesuatu yang menghalangi hubungan kalian, yaitu entah mungkin orang tua tidak setuju, keluarga tidak setuju, atau mungkin tradisi, ada perbedaan nih, ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, ya, ada perbedaan-perbedaan yang itu menjadi masalah di dalam hubungan kalian. Ya, oke. Well, di sini ada Capricorn, Virgo, Taurus, selalu ada Aries, Leo, Sagittarius, ada 6 zodiak. Tapi kalau misalnya dia yang kamu tuju tidak ada zodiaknya di sini, it's okay itu nggak apa-apa karena bisa jadi ini hanya sekedar energi saja ya, oke. Well, jadi ini yang terjadi dan kita akan lihat bagaimana perasaan dia kepada kamu. Bagaimana perasaan dia kepada kamu? Bagaimana perasaan dia kepada kamu? Perasaannya kepada kamu? Oh, eh entah kenapa dia merasa pengen bebas ya dari hubungan ini. Dia pengen pergi dari hidupmu ya. Ada keinginan itu yang dia rasakan. Kita lihat dulu. Ya, orangnya cukup tough ya, orangnya kuat gitu. Orangnya kuat. Kenapa dia ingin pergi? Mungkin karena ini tadi dia merasa ini terlalu susah gitu, hubungan ini terlalu susah untuk diwujudkan. Jadi dia memilih untuk ya udah nyerah gitu ya. Mhm. Tapi hatimu masih miliknya atau hatinya masih milik kamu ya? Hatinya masih milik kamu, hanya saja dia merasa kayak aku pengen nyerah deh. Udah lepasin aja deh, aku lepasin aja. Udah deh ini hubungan yang sepertinya sulit gitu untuk diwujudkan ya. Itu yang saat ini menjadi semangat atau hatinya dia. Ya, karena dia menilai bahwa kalau misalnya dijalani itu nggak akan sama gitu loh, nggak akan seperti yang orang-orang bayangkan yang happily ever after kayak kisahnya Cinderella. Jadi dia merasa ya percuma gitu nanti, apalagi kalau misalnya menyangkut masalah orang tua tidak setuju, ini berat banget gitu karena dia merasa kayak ini kan melanggar restu gitu ya. That's why dia pengen pengen pergi. Iya, dia pengen pergi ya. Tapi sekalipun dia pengen pergi, hatinya tuh masih menjadi milik kamu dan kalau misalnya pun kalian berpisah, dia nggak mau kamu lupain dia. Aku nggak mau kamu lupain aku. Don't forget me. Jangan lupain aku. Jangan lupain aku. Simpan aku di dalam hatimu. Simpan aku di dalam hatimu. Dan kita akan lihat bagaimana kelanjutan hubungan ini. Apakah memang benar-benar akan berpisah karena sepertinya terlalu banyak halangan, terlalu banyak rintangan. Ataukah kalian akan bisa melalui halangan dan rintangan tersebut diterobos dengan uh, jurus badai petir gitu ya. Kita akan lihat perasaannya. Perasaannya. Sebenarnya ada satu keinginan yang sangat kuat untuk bersatu denganmu. Ya, tapi apa daya karena terlalu banyak perbedaan di antara kalian. Ya, akhirnya dia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri ya. Fokus pada dirinya sendiri untuk mengurus dirinya sendiri dan dia melihat nanti kalau misalnya sama kamu nanti ada banyak rintangan dan sepertinya itu akan membuat dia menderita. Jadi lebih dia memilih fokus unconditional love ya. Ini benar-benar satu cinta yang tanpa syarat. Dia mencintai tanpa kamu tanpa syarat ya. Dan dia akan terus sayang sama kamu. Kamu akan senantiasa ada di dalam hatinya. Iya,
But eventually, sayangnya, pada akhirnya dia akan pergi dari dalam kehidupan kamu ya. Dia akan pergi, dia akan, ya sudah, karena memang ya tadi, memang sudah memang keinginannya dia seperti itu dan dia memang memilih untuk pergi. Tapi sekalipun dia pergi dari dalam kehidupanmu, apa ya, dirimu itu masih akan terus kayak kayak menjadi beban gitu buat dia. Maksudnya, misalnya dia pergi lari ya, dia pergi melangkah, selalu ada bayang-bayang kamu di dalam kehidupannya, and it lasts forever gitu. Jadi langgeng ya. Langgeng tapi kalian tidak bersatu sayang ya. Langgeng sebetulnya dia memang pengen gitu untuk bersatu, tapi ya ternyata memang ada sesuatu yang membuat kalian ada sesuatu yang membuat kalian itu memang tidak bisa bersatu, dan itu adalah faktor, entah faktor keluarga, faktor perbedaan-perbedaan yang memang tidak bisa. Tapi sekalipun berpisah ya, pada akhirnya ini sepertinya dia yang memutuskan untuk pergi, namun bayang-bayangmu selalu mengikuti langkahnya dan namamu senantiasa ada di dalam hatinya. Oke, okay? Well, jika ini resonate buat kamu memilih pala nomor 2, berikan feedback di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, saya akan beranjak untuk kamu yang memilih pile number 3 atau pile nomor 3. Pile number 3. Pile number 3, pile number 3, pile number 3, pile number 3. Oke. Buat kamu yang memilih pile number 3 atau gambar nomor 3, kita lihat seperti apa sih. Bagaimana kelanjutan hubungan kalian dan energinya kepada kamu? Oke. Kita akan lihat ya. Buat kamu yang memilih pile number 3, well, hubungan ini diwarnai dengan sebuah kesulitan finansial, entah dari dia atau dari kamunya ya. Ada satu kesulitan finansial yang itu ya impact otomatis ya, berpengaruh gitu di dalam relationship kalian. Ada the sun di sini ya. Ada the sun di sini, ada seseorang yang merasa ragu-ragu apakah hubungan ini akan berlanjut ya sampai satu jenjang yang lebih serius. Namun dia adalah seseorang yang percaya ya kalau usaha kan ya nanti pasti ada jalan gitu loh. Dia adalah seseorang yang cukup optimis ya. Ya dicoba dulu gitu, dijalani dulu sekalipun di sini saya lihat ada ini juga, maksudnya ada keraguan, ada apa ya, ada pesimisme gitu. Jadi ada pesimisme bisa nggak ya, tapi nggak berhenti gitu loh. Sekalipun ada pesimisme bisa atau nggak ya nanti misalnya bersatu. Tapi dijalanin aja dulu, kan nggak ngerti di depan itu seperti apa gitu loh. Kan di depan nggak ngerti, ya siapa tahu, who knows, nanti kita berjodoh, semesta mengaturnya demikian. Itu yang menjadi sikap dan perilakunya dia ya. Tapi sekalipun begitu, anehnya ini sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu juga terhadap kamu nih, entah apa. Tapi dia menyembunyikan sesuatu, artinya ada hal-hal yang seharusnya dia katakan kepada kamu tuh dia nggak katakan. Atau ada hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan tapi dia katakan. Ya, jadi mungkin kamu nggak perlu untuk memegang seluruh omongannya dia karena dia menyembunyikan sesuatu, punya agenda sendiri ya, punya agenda sendiri terhadap kamu yang dia nggak declare gitu loh. Dia nggak declare. Tapi overall ini sebuah hubungan yang menurut dia layak untuk dijalani. Dijalani aja dulu gitu loh. Jalan aja dulu, nanti jadinya gimana tuh terserah, nggak ngerti semesta gimana. Itu yang menjadi keinginan dia. Jadi kita akan lihat apa yang menjadi isi hatinya ke kamu ya. Isi hatinya ke kamu.
sebetulnya dia ngerti ya ini sebuah hubungan yang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin untuk bersatu. Tapi egonya menyuruh dia untuk karena dia nggak mau kehilangan kamu ya. Jadi dia ya udah jalan aja dulu. Padahal sebetulnya di pikiran bawah sadarnya dia tuh dia tahu bahwa ini kayaknya sulit nih untuk bersatu. Mhm. Dan dia ada rasa sebenarnya ada perasaan nggak pantas untuk dicintai ya. Dia merasa kayak aku tuh nggak pantas untuk dicintai. Kamu tuh nggak sama aku nggak apa-apa kok gitu loh. Ada satu perkataan seperti itu. Kamu nggak sama aku nggak apa-apa. Cari yang lain aja nggak apa-apa. Cari yang lain nggak apa-apa. Ya. Dan ini sebuah hubungan yang baru saja dimulai. Dan mungkin selama ini tadi-tadinya mungkin dia tidak melihat kebaikan dan keistimewaan kamu. Baru hari-hari ini dia melihat bahwa kamu tuh begitu baik, bahwa kamu adalah sebenarnya seseorang yang dia perlukan, yang dia butuhkan ya. Dan ini baru terjadi, baru-baru ini saja. Dan dia sangat merasa menyesal, maafin aku, entah apa yang apa ya, entah apa gitu yang dia sebenarnya berkecamuk di dalam hatinya karena dia mengatakan, "Maafin aku ya." Sepertinya dia sudah tahu bahwa apa ya? Dia ngerti bahwa hubungan ini memang akan berakhir, tapi dia memaksa atau nge-push kamu untuk kita jalanin dulu lah, kita jalanin dulu. Itu ada untuk kepentingan egonya sendiri karena dia masih tetap ingin memiliki kamu gitu loh, nggak pengen melepas kamu. Dan itu sebenarnya yang terjadi gitu loh. Hanya saja kamu nggak ngerti tentang hal ini. Itu yang sebenarnya terjadi. Kalau bisa, menggantung kamu dalam hubungan yang status quo selama mungkin gitu. Kita akan lihat bagaimana hubungan ini berakhir. Apakah kalian akan berkomitmen? Ya, ada hal-hal yang harus dia sembuhkan ya. Di dalam dirinya harus ada hal yang dia sembuhkan. Dia terus-menerus mengenang masa-masa ketika kalian bersama, terus-menerus mengenang. Orangnya nggak gampang lupa ya. Dia berharap hubungan ini akan bertumbuh gitu loh. Akan bertumbuh entah bagaimana caranya. Dia mengharapkan ada satu mukjizat gitu di dalam semesta. Dia menikmati ya sebisa mungkin dia pengen gitu untuk terus berkomunikasi bersama kamu. Entah melalui telepon, WhatsApp. But I'm so sorry karena pada akhirnya kalian memang gak jodoh ya. Separation, berpisah. Pada akhirnya akan berpisah ya. Pada akhirnya akan berpisah sekalipun ya dia kayak tadi ngomong ya, udah kita jalanin aja dulu, tapi ujung-ujungnya itu berpisah. Dan sebetulnya ini perpisahan ini adalah sesuatu yang dia sudah ketahui sebelumnya. Overall seperti itu. Dia udah tahu, cuman dia karena nggak ingin kehilangan kamu, dia pengen, yuk jalan deh kayak gini terus. Jadi dia akan berusaha untuk mempertahankan status quo. Status, maksudnya hubungan yang tanpa status ini selama mungkin karena egonya memang menghendaki seperti itu ya. Well, kurang lebih seperti itu buat kamu milih file number 3. Oke, kalau misalnya ini resonate, berikan feedback di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Kurang lebih seperti itu, sayangku buat kamu memilih file nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Aku mendoakan segala yang terbaik untuk kalian dalam relationship kalian. Well, perlu diketahui bahwa jika seseorang itu memang ditentukan untuk menjadi milik kita, seberapa kuatnya pun kita menolaknya, dia akan tetap datang dan menjadi milik kita. Namun jika seseorang tidak ditentukan untuk menjadi milik kita, seberapa kuat pun kita berusaha untuk meraihnya, itu hanya akan mendatangkan duka. Mungkin kita bisa memilikinya sebentar, namun tetap akan berpisah jua. Well, oke kesayangan. I wish you a good luck. Bye-bye.